station. For more info, please call 398-35900. Flex number 398-35901. Sure Message Service 081-880-1058. And follow our Twitter at LightFM1058. or click www.lightfmjakarta.com. We give you the finest music. Anytime, anywhere. Think about it. Yeah, exactly. 158. You're entering the slow zone. The best slow hits station 105.8 Light FM. Light up your heart. Light Up Your Heart Special Ramadan Bersama Aini Fauzia. Dipersembahkan oleh Tabung Wakaf Indonesia. Benarkah ada kemudahan di setiap kesulitan? Sebuah pertanyaan yang menarik untuk kita jawab bersama tentunya. Light Audience, di bulan Ramadan ini, saya mengajak Anda untuk menemukan kemudahan yang bertubi-tubi. Tetapi ada persyaratannya. Pertama, kenali apa sebenarnya kesulitan Anda. Kedua, ambil tindakan nyata dan konsisten. Ketiga, kurangi mengeluh. Dan tingkatkan kedekatan diri kita kepada Ilahi. Keempat, pantang mengambil hak orang lain dan senang berbagi kepada sesama. Mungkin Anda bertanya di dalam hati, apa hubungan antara kesulitan, mengeluh, berdoa sambil berusaha, pantang mengambil hak orang lain, dan senang berbagi sih? Jawabannya sangat berhubungan. Tahukah Anda, ketika kita mengeluh, apalagi mengambil hak orang lain, sebenarnya menenggelamkan sendiri diri kita ke dalam kesulitan. Kita semakin jauh dari kebahagiaan, apalagi kesuksesan yang hakiki. Tetapi sebaliknya, jika kita terus mendekat kepada Allah, sambil berusaha tanpa kenal lelah, serta senang berbagi kepada sesama, maka kita telah mengangkat diri kita sendiri dari jurang kesulitan menuju puncak kebahagiaan dan kesuksesan yang hakiki. Semakin konsisten kita melakukannya, semakin banyak kemudahan yang kita dapatkan. Indah bukan? Yuk, mulai sekarang kita lakukan keempat langkah tersebut dengan konsisten. Selamat mendapatkan kemudahan yang bertubi-tubi. Saya Aini Fauzia, Leadership Coach dari Aini Coaching untuk Light FM. Demikian Light Up Your Heart Spesial Ramadan bersama Aini Fauzia. Only on Light FM. Stay close to your family. Dipersembahkan oleh Tabung Wakaf Indonesia. Sahabat, apa kata Astri Ivo tentang wakaf? Untuk saya, wakaf adalah harta terbaik saya. Setuju, wakaf memang harta terbaik. Karena wakaf merupakan sedekah jariah untuk pahala dan keberkahan hidup Anda yang mengalir abadi dunia dan akhirat. Lalu, apa ya kata Astri Ivo tentang Tabung Wakaf Indonesia? Nah, berwakaf di Tabung Wakaf Indonesia adalah pilihan terbaik untuk harta terbaik saya. Ya, sejak 2005, Tabung Wakaf Indonesia telah mengelola wakaf masyarakat secara produktif, profesional, dan amanah. Salurkan wakaf Anda, harta terbaik Anda, melalui Tabung Wakaf Indonesia. Hubungi 021 741 8977 atau follow Twitter @tabungwakaf. Tabung Wakaf Indonesia, pilihan terbaik untuk harta terbaik Anda. Stay close to your family. Light FM. Saatnya Anda mendengarkan berproses menuju kesejatian diri bersama pemikir spiritual Siwo Agus Hidayat. Perjalanan ini terasa sangat menyedihkan. Sayang engkau tak duduk di sampingku kawan. Banyak cerita yang mestinya kau saksikan di tanah kering bebatuan. Oh, oh.
terguncang di hempas batu jalanan. Hati tergetar menampak kering rerumputan. Perjalanan ini pun seperti jadi saksi. Gembala kecil menangis sedih. Kawan coba dengar apa jawabnya ketika aku tanya mengapa. Bapak ibunya telah lama mati ditelan bencana tanah ini. Sesampainya di laut, ku kabarkan semuanya kepada karang, kepada ombak, kepada matahari. Tetapi semua diam, tetapi semua bisu. Tinggal aku sendiri terpaku menatap langit. Barangkali di sana ada jawabnya. Mengapa di tanahku terjadi bencana? Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa. Atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita. Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang. 105.8 Light FM, the best radio station. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Light Audience, kembali kita berjumpa dalam berproses menuju kesejatian diri. Edisi hari ini, hari Kamis, tanggal 26 Juli 2012. Dan seperti biasa, saya Sam Onyx, ditemani oleh produser saya Jack Plam-Plam, dan juga teknisi saya Sarif Mokodompit ya. Belum berubah namanya ya. Baik, Anda nanti bisa berinteraksi dengan menggunakan telepon kami di 021398359906, atau juga di sesi kedua nanti Anda bisa menggunakan SMS ya di 0818801058. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam. Halo Siwo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, alhamdulillah kita ketemu lagi Siwo ya malam hari ini. Dan gimana Siwo? Kita langsung terima saja penelpon yang pertama Siwo ya. Oke, baik. Silakan ya tadi 021398359906. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa ini? Ridwan. Dengan Mas Ridwan. Silakan. Ridwan. Assalamualaikum adik. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini mohon sharingnya. Beberapa episode yang lalu pernah membahas tentang Lailatul Qadar. Kalau saya tidak salah tangkap, Lailatul Qadar bisa diartikan sebagai malam pengkadaran. Lalu menurut Pak Ade, apa yang dikadarkan pada malam tersebut? Yang kedua, ada informasi kalau Allah sudah memberikan kadar-kadar pada segala sesuatu pada zaman azali. Apakah malam Lailatul Qadar itu sebagai bentuk pengkadaran ulang pada tiap-tiap sesuatu? Terus, apakah pada malam Lailatul Qadar tersebut ada pengkadaran khusus pada manusia? Halo. Iya, sebentar Mas Ridwan. Bisa ditangkap ya Siwo ya? Ya. Oke, terima kasih Mas Ridwan. Assalamualaikum. Iya, baik, silakan Siwo. Saya ambil ya. Monggo Siwo. Kepada semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassallallahu ala rasulillahi wa alihi wa mawalah. Wala quwata illa billah. Kita ketemu lagi. Kita akan sharing lagi. Sebagaimana biasa, mohon posisikan saya sekedar
sebagai teman sharing. Karena saya memang bukan narasumber, apalagi rujukan. Dan apa yang akan saya sharingkan tentu suatu kebenaran, namun kebenaran yang masih dibatasi oleh subjektivitas saya, sehingga kebenaran yang akan saya sharingkan tentu masih pada wilayah relatif, masih bisa direvisi dan bisa dikritisi. Kebenaran sejauh yang saya pahami dan saya yakini. Jadi saya tidak berani mewakili pihak manapun, apalagi pihak-pihak yang sifatnya hakiki. Untuk itu mohon lebih cermat, jangan tergesa diterima dan jangan tergesa ditolak. Mari kita berproses bersama-sama, saling berbagi. Kita masuk ke topik pertama, Mas Ridwan. Beliau mengangkat tentang Lailatul Qadar yang saya tangkap dari ungkapan beliau antara lain bahwa Lailatul Qadar itu merupakan satu waktu malam pengkadaran, Lail Al-Qadar. Pertanyaannya, apakah di malam Lailatul Qadar itu ada pengkadaran ulang? Apakah terjadi pengkadaran ulang pada setiap sesuatu, atau ada kekhususan terkait bagi manusia? Mohon dimaklumi kalau saya salah dalam memahami maksud dari Mas Ridwan. Beberapa hal yang ada dalam pemahaman saya, bahwa yang pertama, Lailatul Qadar itu terjadi setiap tahun pada malam tertentu. Yang kedua, terkait dengan ketetapan pengkadaran berdasarkan sebab-sebab yang terakumulasi pada setahun sebelumnya. Setiap sebab pasti akan diikuti oleh akibat-akibat yang relevan. Dari akumulasi sebab-sebab tahun sebelumnya, maka akan diikuti oleh akibat-akibat yang akibat-akibat itu telah dikadarkan, ditetapkan pada malam yang disebut malam Al-Qadar itu. Karena sebab-sebab yang terjadi setahun sebelumnya itu menyangkut segala hal, maka pengkadaran akibat juga menyangkut segala hal yang terkait dengan sebab-sebab yang ada. Baik itu pada umumnya terkait kepada seluruh entitas kemakhlukan,
khususnya kepada entitas manusia. Kalau kita perkecil dalam analoginya, kalau hari kemarin saya punya sebab-sebab tertentu, maka itu akan menjadi landasan terjadinya akibat pada hari berikutnya. Dipersempit lagi, kalau 1 jam yang lalu saya mengambil sebab-sebab, maka akan diikuti oleh akibat-akibat logisnya untuk jam kemudian. Lailatul Qadar itu skalanya adalah tahunan. Sehingga pengkadaran itu juga berlaku akibatnya dalam jangka tahunan. Secara global mungkin seperti itu. Yang sebagai pengingat adalah bahwa kadar di situ tidak bisa kita pisahkan dengan adanya takdir definit dan takdir yang non-definit. Meskipun ada pengkadaran, ada ketetapan, namun di sana ada 2 wilayah besar yang perlu kita bedakan, yaitu adanya kadar definit, sebuah kadar yang pasti pada setahun mendatang, namun juga ada pengkadaran yang sifatnya non-definit. Kita harus memilih alternatif dari kadar-kadar yang sudah ditetapkan. Sebagaimana pada saat kita membahas tentang takdir, ada takdir definit dan takdir non-definit. Kita tidak akan bisa menentang takdir definit, dan itu bukan tugas dan tanggung jawab kita. Namun yang menjadi tugas, tanggung jawab, kewajiban, dan menentukan mutu hidup kita adalah bagaimana kita memilih kadar-kadar yang non-definite, yang itu akan menjadi proses kita. Terkait dengan Lailatul Qadar, siapapun kita sudah mendasari hidup kita dari sebab-sebab yang sudah kita ambil setahun sebelumnya, dan itu akan menjadi landasan kehidupan kita di tahun berikutnya. Ada satu penetapan kadar-kadar untuk tahun ke depan itu ada pada malam Lailatul Qadar. Kira-kira seperti itu. Saya kembali dulu ke Mas Bro. Halo? Ya, Siwo. Yuk. Baik, kita lanjut lagi. Silakan Light Audience, Anda bisa gunakan 0213983596. Silakan. Bagi Anda yang ingin langsung berinteraksi dengan Siwo Agus Hidayat, iya, di SMS nanti ya, di 0818801058. Oke, ini udah ada beberapa SMS, tapi kita bacakan nanti di sesi kedua. Jadi silakan Light Audience 0213983596. Udah ada, Jack? Belum ya? Oke. Ya, Siwo, sambil kita menantikan atau gimana? Mau kita bacakan satu SMS? Oh, ya, kita tunggu aja. Oke, silakan. 0213983596. Assalamualaikum. Waalaikumsalam
Ya, dengan siapa ini? Pak Abdul, Mas. Pak Abdul, di mana Pak Abdul? Di Tanjung Barat. Di Tanjung Barat. Agak sedikit keras suaranya Pak Abdul, silakan. Ya, Assalamualaikum, Siwo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siwo, mohon sharingnya soal sedekah bumi, Siwo. Sedekah bumi ya? Ya, sedekah bumi atau sedekah laut yang sudah yang sering kita lihat lah gitu di TV atau di tempat-tempat lain. Terima kasih, Siwo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini sedekah bumi atau laut ini tradisi atau apa nih Siwo? Silakan Siwo. Moga Siwo. Ya. Terima kasih Mas Abdul. Sedekah bumi ya atau sedekah laut itu kayak komentarnya Mas Sam tadi. Ini apa? Tradisi? Ya saya memahaminya begitu. Ini tradisi. Namun tradisi itu kan ada akarnya. Kenapa ada tradisi seperti itu? Nah, yang saya pahami karena kita hidup dan mendapatkan hubungan-hubungan kemanfaatan dari bumi, hubungan-hubungan kemanfaatan dari laut. Kita banyak mengambil manfaat dari bumi, dari laut. Karena ingin mempunyai satu mungkin rasa berterima kasih kepada bumi, kepada laut, ya, agar hubungan kemanfaatan ini berlanjut, agar hubungan kemanfaatan antara manusia dengan laut, bumi itu ada koneksitasnya, ada hubungannya, ada saling menjaga keterkaitannya. Maka ada istilah bagaimana kita mengapresiasi mereka, ya, mengapresiasi bumi, mengapresiasi laut, berterima kasih kepada bumi, berterima kasih kepada laut. Ya, setahu saya kemudian muncullah satu kreasi kemanusiaan yang akhirnya mengkristal menjadi sebuah tradisi yang sekarang pada daerah tertentu disebut dengan sedekah bumi atau sedekah laut. Ya, yang saya pahami latar belakangnya seperti itu. Tradisi itu sebagaimana tradisi yang lain bisa bernilai positif, bisa bernilai negatif. Kalau tradisi itu sesuai dengan nilai-nilai dan jalur-jalur kebenaran, maka tradisi itu akan menjadi baik. Sebaliknya, kalau tradisi itu menyalahi nilai-nilai kebenaran, maka tradisi itu menjadi negatif. Nah, bagaimana dengan sedekah bumi? Sedekah bumi adalah sebuah sarana, adalah sebuah wacana, adalah sebuah medan, adalah sebuah wadah. Tergantung bagaimana kita mengisinya. Pada saat di situ kita lihat fokus tujuannya apa. Kalau di sana ada fokus tujuan kita melakukan itu adalah Tuhan, ya itu berarti di sana ada tauhid masuk di sana. Namun kalau orang yang melaksanakan tradisi ini lepas dari fokus tujuannya yang berpusat kepada Tuhan, maka berarti tradisi itu kosong dari tauhid. Kemudian yang kedua, kita bisa lihat dari motivasinya apa, niatnya apa. Ya, dalam rangka menjaga hubungan koneksi antara manusia dengan bumi,
atau dalam rangka agar keinginan kita tetap dipenuhi oleh bumi itu. Jadi itu terkait dengan masalah niat. Sebagaimana tradisi atau amaliyah yang lain, sesuatu kegiatan, aktivitas itu sangat bergantung nilainya kepada apa yang diniatkannya. Ada niat yang berpusat pada keinginan egoisme kelompok, ada niat yang dia dibangun di atas tauhid. Ya, kemudian yang ketiga, tradisi itu bagaimana mekanismenya dan bagaimana tata laksananya. Pada saat tujuannya benar, niatnya benar, dan dilakukan dengan cara-cara yang benar, maka tradisi itu antara lain sedekah bumi tadi akan menjadi sebuah bentuk peribadatan. Namun kalau tujuannya tidak jelas kemana, motivasinya berpusat pada keinginan egoisme komunitasnya, dan caranya seadanya sembarang misalnya, ya akhirnya tradisi itu menjadi sebuah tradisi yang basa-basi, tradisi yang kosong dari substansi. Ya, akhir kata, sedekah bumi adalah bagian dari tradisi masyarakat tertentu. Sebagaimana tradisi yang lain merupakan sebagai wadah aktivitas kita. Tinggal bagaimana kita mengisi wadah itu. Wadah tradisi budaya itu merupakan sarana. Bagaimana kita memanfaatkan sarana itu? Bagaimana kita menfungsikan sarana itu? Bagaimana kita mengisi dengan nilai-nilai yang bermutu pada wadah dan sarana itu? Ya, tradisi adalah sarana. Bukan itu yang menjadikan baik atau buruk, tetapi bagaimana kita menfungsikan sarana itu pada fungsi-fungsi yang semestinya. Ya, jadi bukan hanya sedekah bumi, tradisi apapun dia akan menjadi baik pada saat isinya baik, tujuannya benar, niatnya benar, caranya benar. Ya, soal kalau kita mau menilai, ya bukan pada sedekah buminya, tapi pada orang-orang yang melaksanakan sedekah bumi itu. Dia mau bersedekah kepada bumi. Ya, itu sebuah sarana dan tradisi. Kita bisa pakai ke arah yang baik, kita juga bisa pakai ke arah yang buruk. Tergantung siapa yang menggunakan sarana tradisi itu. Ya, lanjut. Ya baik, Siwo. Dan ya, lihat tadi kita masih punya waktu sekitar setengah jam ke depan. Silakan Anda bisa menggunakan lagi 021398350906. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini? Dengan Hadik. Siapa? Hadik. Hadik. Iya. Hadik di mana? Di Tebet. Di Tebet. Oke, silakan Hadik. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon sharingnya tentang istighfar Siwo. Apakah istighfar itu cuma sekedar astagfirullahaladzim atau bagaimana Siwo? Ya. Oke, itu saja Hadik. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Istighfar, apakah hanya astagfirullah saja atau ada yang panjang? Biasanya suka ada yang panjang ya Siwo ya, menyebutkan istighfar ya. Ya, saya coba. Oke, silakan. Sharingkan. Istighfar itu satu aktivitas dalam rangka kita memohon ampun
istighfar itu hubungan khusus antara manusia dengan Tuhan. Ya kalau dengan manusia ya halal bihalal, saling memaafkan, memohon maaf, memberi maaf itu. Kalau istighfar itu hubungan antara manusia dengan Tuhan. Nah, simbol dari istighfar itu adalah lafaz astaghfirullah. Paling pendek itu astaghfirullah. Mau dipanjangkan astagfirullahaladzim. Ada lebih panjang lagi, ada astaghfirullah rabbal baroya dan seterusnya dan seterusnya. Ada yang pendek, ada yang panjang. Substansinya adalah kita melakukan pertaubatan kepada Allah. Ya, kalau tadi disebut apakah sekedar astaghfirullahaladzim, itu kan baru lafadznya, itu simbolnya. Di balik lafadz itu, di balik simbol itu ada makna-makna. Ya. Lalu kalau orang beristighfar, apakah cukup dengan sekedar lafadz? Ya tidak dong. Itu kan baru simbol, itu kan baru lafadz. Kalau lafadz diucapkan tanpa makna, kan juga tidak ada artinya. Ya, maksudnya begini, tidak menggapai maksud dari lafadz itu. Ya, misalnya ucapan astaghfirullahaladzim yang diucapkan oleh kaset-kaset misalnya, itu kan tanpa makna. Yang dilantunkan oleh komputer-komputer kan itu tanpa makna. Atau dilantunkan orang yang ngelindur di tengah tidurnya, misalnya seperti itu. Jadi kalau sekedar lafadz itu tidak akan sampai kepada makna-makna yang dikandungnya. Meskipun bisa jadi mulai melangkah melakukan kegiatan istighfar itu dimulai dengan lafadz-lafadz ya, tapi tentu tidak berhenti di situ. Istighfar itu sesuatu yang sangat serius dan itu merupakan hubungan spesial antara makhluk dengan Tuhannya. Substansi dari istighfar adalah pertaubatan. Nah, kalau kita memasukkan nilai-nilai taubat, ya tidak bisa dong hanya dengan sekedar ucapan, hanya sekedar lafaz. Kalau kita punya salah kepada teman misalnya, atau kepada istri, atau kepada suami, atau kepada anak, apalagi kepada orang tua, ya simbolnya ada ucapan memohon maaf. Mohon maaf lahir batin misalnya. Itu ada ucapan khas di hari raya kan, mohon maaf lahir batin. Namun kalau tidak diikuti dengan substansi di balik kalimat itu, di balik lafadz itu, di balik simbol itu, ya kan tinggal basa-basinya. Sama lah. Istighfar yang hanya bentuknya lantunan lafadz-lafadz tanpa kita menggapai makna dan isinya, ya kan tinggal basa-basinya. Ya tapi kan basa-basi juga ada dua, ada basa-basi yang baik, ada basa-basi yang tidak baik. Namun kalau kita mau membahas istighfar, maka kita harus mengambil substansinya. Apakah substansinya? Substansi istighfar itu adalah bentuk permohonan pengampunan dosa, atau yang lain disebut dengan pertaubatan. Nah, kalau mengkait dengan taubat, itu sebagaimana pernah kita sharingkan bahwa ada beberapa kriteria, beberapa urutan-urutan sehingga itu disebut sebagai sebuah pertaubatan. Antara lain misalnya
Yang pertama, kita memahami kesalahan kita. Kalau kita tidak memahami kesalahan kita, lalu apa yang kita memohon ampunankan? Ya, semakin kita memahami, jelas, menyadari kesalahan kita, maka akan semakin jelas pula istighfar kita. Semakin kita memahami lebih jelas tentang kesalahan kita kepada orang lain, maka akan semakin bermakna kata mohon maaf lahir batin itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau dikaitkan dengan pertaubatan, kita juga mesti mengikuti prosedur berikutnya. Ya. Prosedur berikutnya adalah kita berjanji untuk tidak mengulanginya. Ya, hampir sama dengan memohon maaf kepada orang lain. Ya. Memohon maaf perlu ada komitmennya. Komitmennya apa? Tidak mengulangi kesalahan yang sama. Ya, itu merupakan konsekuensi orang yang minta maaf. Itu merupakan konsekuensi orang yang memohon ampun. Tanpa diikuti dengan konsekuensi seperti itu, ya nilai mohon maafnya menjadi rendah. Nilai istighfarnya menjadi rendah. Atau kalau kita tidak hati-hati, kita hanya terjebak pada sekedar basa-basi saja. Ya, mohon maaf lahir batin, tapi nggak ada nilainya. Ya hanya basa-basi aja, meskipun itu basa-basi yang baik deh. Berikutnya, ada konsekuensi logisnya lagi. Pada saat kita memohon maaf dan kesalahannya itu terkait dengan pengambilan hak secara tidak benar, kita mesti mengembalikan hak-hak yang pernah kita ambil. Ya, misalnya kita pernah mencuri hartanya atau mencuri nama baiknya. Ya, mencuri nama baik itu bisa dengan ghibah atau fitnah. Nah, kita harus mengembalikan nama baiknya atau mengembalikan hartanya. Nah, kalau kita pernah meninggalkan, ini hubungannya dengan Allah, kita pernah meninggalkan kewajiban-kewajiban, nanti di sana ada keterkaitannya dengan pembahasan dalam fikih, itu yang disebut dengan qadha. Ya, pernah meninggalkan puasa, ada qadhanya. Pernah meninggalkan kewajiban tertentu, ada qadhanya. Qadha itu berarti melaksanakan yang dulu pernah ditinggal pada posisi waktu yang tertunda. Itu keterkaitan dengan konsekuensi seseorang yang bertaubat. Ya. Dan kalau kita pernah melakukan hal-hal yang haram, ya, maka kalau hal-hal yang haram itu ada di dalam diri kita, maka hal-hal yang haram itu perlu dikeluarkan, disterilkan, dibersihkan. Ya. Nah, bagaimana kalau hal-hal yang haram itu sudah menjadi darah, menjadi daging, menjadi saraf-saraf? Oh, ya, gimana cara mengeluarkannya? Nah, di dalam beberapa pemahaman saya, itu keterkaitan eratnya itu dengan satu cara spesial yang disebut dengan puasa. Nah, ada juga yang mengembangkan pada saat dia bagaimana untuk
membersihkan lisan saya dari kalimat-kalimat kotor masa lalu. Sampai ada istilah puasa bicara misalnya seperti itu. Itu sebuah pengembangan saja. Boleh, setahu saya boleh, sepanjang fokus tujuannya jelas, niatnya jelas, dan caranya benar. Itu. Dan itu nanti yaitu antara lain. Jadi istighfar itu sama sekali bukan sekedar ucapan astagfirullahaladzim. Ucapan astagfirullahaladzim itu ucapan yang baik. Ada tradisi astagfirullah dalam bentuk ucapan yang dijadikan menjadi puisi, dijadikan menjadi nyanyian, dijadikan menjadi lantunan, dalam bahasa Jawa dijadikan jadi pujian-pujian misalnya, itu baik. Namun kalau kebaikan itu kosong dari substansi, maka ya mutunya tidak bermutu. Maksudnya aktivitas itu mutunya rendah. Kalau kita mau membahas tentang istighfar, tentu tidak sekedar membahas kalimatnya, tapi perlu membahas substansinya, memahami kesalahannya, kemudian meminta maaf kepada yang disalahi, berjanji untuk tidak mengulangi lagi, mengembalikan hak-hak yang pernah diambil, melaksanakan kewajiban-kewajiban yang pernah tertunda, mengeluarkan hal-hal buruk yang pernah dia masukkan ke dalam dirinya. Bahkan nanti juga ada sepanjang yang sempat saya pahami dalam pelajaran ini, manakala anggota badan kita yang pernah merasakan kesenangan, kenikmatan dalam sebuah maksiat, dia harus diimbangi atau istilahnya dihukum untuk dia melakukan kebaikan-kebaikan yang seimbang dengan dia pernah melakukan kemaksiatan. Contohnya, mata saya pernah melihat hal-hal yang semestinya tidak boleh dilihat. Nah, kalau saya beristighfar, maka saya harus mengikuti mata saya, harus saya hukum dengan melihat hal-hal yang memang diwajibkan. Ya, jadi melakukan aktivitas seimbang dengan melakukan kemaksiatan yang pernah dilakukan. Ya, pengembangannya sampai ke situ. Tapi ya prinsipnya tadi, prinsipnya memahami kesalahannya, meminta maaf kepada yang disalahi, berjanji untuk tidak mengulangi, mengembalikan hak-hak yang pernah diambil, dan melaksanakan kewajiban-kewajiban yang pernah tertunda. Kurang lebih seperti itu yang saya pahami tentang istighfar. Yuk, kita lanjut. Ya, baik. Terima kasih Siwo. Yang lainnya silakan 0213983590 06 bisa kembali dipergunakan. Assalamualaikum. Salam. Dengan siapa ini? Yogi Bekasi. Oke, silakan Yogi. Selamat malam, Mbak. Yogi, selamat malam, Mbak. Mbak, itu saya kemarin berapa kali lihat di TV, kalau perempuan tuh ada inner beauty gitu, Mbak. Inner beauty itu apa tuh, Mbak? Yang kedua, apa kalau laki itu inner apa ya, Mbak? Inner ganteng ya, Mbak? Kalau laki-laki? Iya, nggak ada aku. Ya, itu saja, Mas Yogi. Ya, mohon sharingnya, Mbak. Terima. Oke, yuk, assalamualaikum. Baik. Kalau laki-laki inner handsome berarti. Silakan Sil. Ya, mungkin kalau bahasa prokemnya ya, inner beauty itu maksudnya kecantikan yang di dalam. Jadi kecantikan yang dari dalam, kurang lebih begitulah. Jadi setiap seseorang itu kan punya daya tarik dan punya daya tolak. Iya. Orang yang baik
akan memancarkan energi kebaikan. Orang yang buruk juga akan memancarkan energi keburukan. Ada istilah lain yang mungkin terkait dengan istilah aura misalnya. Orang yang jahat itu auranya ya negatif. Orang yang bijak auranya positif. Masing-masing mempunyai kadar daya tarik dan daya tolak. Orang yang baik akan menolak orang baik lainnya. Orang yang buruk, maaf, saya ralat. Orang yang baik akan mempunyai daya tarik. Dia akan menarik, saling mendekat dengan orang-orang yang baik. Orang yang buruk juga akan menarik, saling mendekat kepada orang-orang buruk lainnya. Sehingga orang buruk dengan orang buruk itu mudah kompak. Tapi kalau orang buruk dengan orang baik sulit kompak karena di sana ada daya tolaknya. Dan juga orang yang baik dengan orang yang baik itu mudah untuk kompak karena kebaikan dengan kebaikan itu saling mendekat. Sementara kebaikan dengan keburukan saling menolak. Ya. Kalau dihubungkan dengan kecantikan, ya sayangnya yang mungkin sering terekspos itu ini dihubungkannya kepada yang fisik. Nah, jadi dibahas inner beauty tapi hubungannya dengan kecantikan fisik. Misalnya begini, ya untuk menjadi cantik jangan kita hanya mengandalkan salon saja, tetapi yang lebih penting itu adalah kecantikan yang dari dalam. Jadi yuk kita perbaiki pribadi kita agar diri kita tampak cantik. Oh, itu kan sesuatu yang sangat tidak seimbang. Kita mengorbankan yang lebih penting kepada yang kurang penting. Kita mempertinggi inner beauty hanya dalam rangka untuk memperbaiki fisik-fisik, tampilan fisiknya. Nah, itu overlapping menurut saya. Ya, jadi memperbaiki jiwa demi kita diri jasad kita dilihat baik. Ya, itu kan sebuah kerugian tuh. Mengorbankan yang besar untuk yang kecil. Ya. Kurang lebih seperti itu yang saya pahami. Nah, inner beauty, kecantikan diri, itu tidak hanya berlaku hanya kepada perempuan, tapi juga setiap kita, setiap orang. Memang mungkin dalam bahasa sosialnya itu yang lebih menggunakan istilah itu dikaitkan dengan perempuan. Ya kan selalu perempuan itu dihubungkan dengan kecantikan, keindahan, gitu kan. Kalau laki-laki kan tidak terlalu fokusnya ke situ. Ada fokus-fokus yang lain. Ya kurang tampan nggak apa-apa, tapi asal kantongnya tebal misalnya. Kalau perempuan kan tidak dikhususkan ke masalah situ, khususnya itu ke masalah kecantikan. Mungkin itu yang menyebabkan sehingga inner beauty itu sering dihubungkan dengan perempuan. Kalau dengan bahasa yang lain, inner beauty itu adalah daya tarik dan daya tolak yang ada pada kepribadian seseorang. Ya, fisik itu menjadi sesuatu yang menjadi relatif, lebih ditentukan oleh inner beauty-nya. Ya, misalnya begini, seorang suami mempunyai istri yang wajahnya ya biasa-biasa, nggak cantik sekali, nggak indah sekali, tidak kempling misalnya, tetapi karena kepribadian sang istri ini luar biasa. Dia ini orangnya bijak, tidak egois,
dia bisa bagaimana menempatkan diri sebagai seorang istri, maka semakin hari keterikatan suami yang memang mempunyai inner beauty juga, maka istrinya akan semakin cantik setiap hari. Semakin tua, semakin cantik. Ya, tentu itu pada pandangan yang bukan hanya terkait kepada fokus-fokus fisik. Ya. Sebaliknya misalnya begini, ada seseorang punya istri, tampilan fisiknya boleh deh, kempling, cantik. Ya. Namun karena pribadinya itu kurang baik, orangnya egois, otoriter, suka mengatur sesuai keinginannya. Kalau tidak sesuai keinginannya dia marah, mudah ngambek, manjanya luar biasa. Dikit-dikit ngeluh, sukanya nyalahkan orang lain. Waduh, kecantikannya tadi semakin hari semakin kabur. Meskipun setiap hari dia ke salon, tapi di depan pandangan suaminya kecantikannya semakin pudar. Bukan karena masalah kulitnya yang semakin keriput, bukan, tapi karena daya tariknya semakin berkurang, inner beauty-nya semakin rusak. Ya. Ya. Terus bagaimana enaknya? Itu sih sangat tergantung kepada masing-masing pribadi kita. Kita lebih fokus kepada masalah pribadi atau lebih fokus kepada masalah fisiknya. Kita lebih fokus kepada masalah substansi atau lebih fokus kepada packingnya. Dalam kehidupan sesaat, mungkin packing itu penting, tapi dalam kehidupan yang menerus, ya, yang lebih bermain adalah substansinya, bukan packing. Kalau kita ingin mencari suami atau istri karena kehidupan bersama itu tidak sesaat, maka yang harus lebih dipentingkan adalah inner beauty-nya, bukan tampilan packing-packingnya. Packing semakin mendukung, semakin baik, tapi bukan itu substansinya. Karena kita ingin hidup bersama secara menerus. Kalau kita hanya berdasarkan packing, ya nanti nggak lama, udah bosen, putus, nggak ada daya tarik lagi, boseni, ya, sudah nggak kering lagi. Mungkin istilah apa ya, prokemnya gitu deh, sehingga banyak terjadi perceraian. Kedua-duanya padahal yang satu cantik, yang satu tampan, loh cerai. Ya kenapa? Ya mesti ada sebabnya. Salah satu sebabnya adalah kita salah dalam memanage hubungan. Kita mau hubungannya menerus, tapi kita fokuskan pada hal-hal yang bukan substansi. Ya nggak bisa. Kalau kita ingin menerus, ya kita perlu adanya ikatan yang lebih substansial. Kalau sekedar ikatan fisik, itu nggak bisa menerus. Karena fisik itu pasti memudar. Ya, tadinya muda, tambah tua. Tadinya kempling, tambah mengkerut. Ya itu kadar fisik itu adalah takdir yang definite, nggak bisa dihindari, meskipun bisa dimanage ya. Ya gitu. Kalau kita ingin hubungan menerus, karena misal contohnya suami istri lah, hubungannya pengen menerus, ya perlu adanya ikatan-ikatan yang sifatnya substansi. Antara lain adalah inner beauty. Itu yang bisa saya sharingkan. Makasih ya Mbak. Lanjut.
Ya, kita lanjut lagi Siwo. Dan ya sayang sekali, gimana kita cuma terima penelpon lagi atau tapi dijawabnya mungkin di sesi berikutnya Siwo? Ya kalau memang waktunya habis ya kita break dulu aja. Ya. Oke, silakan Siwo. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam. Baik, Light Audience, nanti kita lanjut lagi di sesi berikutnya ya. Dan Light Audience, Anda bisa menggunakan telepon kami di 021398359906. Saya akan mencari satu penelpon ya. Dan kemudian juga nanti di 2 SMS kurang lebih yang akan saya bacakan ya di sesi berikutnya. Oke, sebelum kita masuk ke sesi yang kedua atau sesi berikutnya, kita dengar dulu yang berikut ini. 2012 Light FM. Are you ready? From the center of Jakarta. From 25th floor of Wisma Nusantara Tamrin number 59, Central Jakarta. Broadcasting live 24 hours a day, 7 days a week. Welcome to 105.8 Light FM, the best music station. For more info, please call 398-35900. flex number 398-35901. Short Message Service 081-880-1058. And follow our Twitter at LightFM1058. or click www.lightfmjakarta.com. We give you the finest music. anytime, anywhere. Think about it. Yeah, exactly. 105.8. You're entering the slow zone. The best slow hits station 105.8 Light FM. Anda masih mendengarkan Berproses Menuju Kesejatian Diri bersama Siwo Agus Hidayat. One 105.8 FM, the best radio station. Baik, silakan Light Audience. Ya, sebelumnya kita sapa dulu Siwo ya. Siwo. Halo Siwo. Halo. Oke, kita coba terima penelpon pertama. Silakan 0213983596. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa ini? Muhammad. Dengan Muhammad. Silakan Muhammad. Assalamualaikum Pak Sibu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini mohon sharingnya. Apakah orang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat sudah menjadi orang Islam, atau kita harus sampai pada makam musyahadah baru bisa dikatakan Islam? Itu saja, Muhammad? Ya. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, baik. Itu penelpon yang satu penelpon ya, Siwo ya? Satu aja. Oke, satu saja. Ya, jadi saya coba saya bacakan SMS kali ini di 0818801058. Ini dari Rahmat di Karawang. Assalamualaikum Siwo. Nah, Rahmat ya. Iya. Oke, menurut pengetahuan Siwo dan pemahaman Siwo, apa yang dimaksud dengan ajaran Manunggaling Kawula Gusti? Nah, mohon sharingnya dari Siwo. Ya. Ya, yang keduanya dari Teguh di Cikarang. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam. Bagaimana ruh mengenali tanda Lailatul Qadar? Apakah kita masih bisa bernegosiasi atas qadar kita pada malam istimewa tersebut? Saya ulang lagi Siwo ya. Dari Teguh di Cikarang. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam. Bagaimana ruh kita bisa mengenali tanda Lailatul Qadar? Dan apakah kita masih bisa bernegosiasi atas qadar kita pada malam istimewa tersebut? Bisa ditangkap ya Siwo ya? Ya. Oke, silakan Siwo, 2 SMS dan 1 penelpon tadi. Monggo Siwo. Saya boleh minta waktu dulu sebentar. Untuk tidur. Monggo Siwo. 1 menit ya Siwo ya. Monggo dilanjut Siwo. Kita mulai sesi kedua dari Mas Muhammad. Mengucapkan syahadat. Oh, begini. Apakah seseorang yang sudah mengucapkan kalimat syahadat itu sudah bisa disebut